Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali di channel Enapis 03, channel yang membahas tentang teori dan praktek perbaikan sepeda motor. Selain itu juga kita akan memberikan apresiasi terhadap siswa SMK yang berprestasi. Jadi siswa yang berprestasi akan kita panggil dan kita tanya seputar prestasi yang mereka punyai, kemudian supaya menjadi motivasi bagi adik-adik kelasnya. Baik, yang pertama adalah Honda Scoopy injeksi aja. Scoopy karburator. Gejala yang ditimbulkan adalah berasap dan tiba-tiba mati. Jadi hari ini kita bongkar, kita identifikasi permasalahannya di mana. Yang pertama kita lakukan adalah menurunkan mesin dari rangka sasis sepeda motor tersebut. Setelah kita turunkan mesin dan bagian komponen belakang dari sepeda motor Scoopy tersebut dari sasis, maka kita lakukan pembongkaran bagian head dan silinder head. Untuk bagian head dan silinder head, cara membongkarnya seperti apa, kita sudah buat video sebelumnya, silahkan dicari saja untuk proses pembongkaran silinder head dan silinder block. Jadi kita tidak usah membuat video di ini, kita langsung saja ke permasalahan yang timbul dari sepeda motor tersebut, sehingga tidak mengulur waktu rekan-rekan untuk melakukan perbaikan apabila terjadi kesalahan yang sama pada sepeda motor kita. Setelah posisinya seperti ini, maka akan kita identifikasi satu persatu komponen dari sepeda motor tersebut, yaitu yang pertama adalah piston dan pin pistonnya. Jadi piston dan pin pistonnya macet apa tidak, ini kita periksa. Kemudian kita lihat kondisi pinnya seperti apa. Lalu yang selanjutnya adalah kondisi piston. Kondisi piston yang seperti terlihat pada gambar berikut. Ini adalah kondisi piston yang ada pada sepeda motor Honda Scoopy dengan gejala berasap dan tiba-tiba mati. Nah, ini sudah lumayan rusak ya. Jadi saya rasa ini tidak bisa digunakan lagi, tetap harus kita ganti dengan silinder blok piston yang baru. Yang kedua yang harus kita amati adalah komponen daripada silinder blok. Ini kita lihat di bagian dalamnya sudah rusak juga, banyak goresan-goresan akibat gesekan dari piston dengan liner di silinder blok. Jadi ini tetap kita amati. Yang kedua, ini juga menjadi permasalahan karena berasap, mungkin keluarnya kompresi dari sisi-sisi di liner ini, sehingga sistem pelumasan terutama oli daripada mesin itu akan naik ke atas piston dan ikut terbakar di ruang bakar. Ini kondisi yang kedua. Yang ketiga yang perlu kita periksa adalah noken as ini kita periksa ada pada bagian bearingnya. Bagian bearingnya kita pastikan tidak kocak. Kemudian bumbungan nokennya juga jangan sampai ada yang lecet atau tidak rata. Kalau ini sih masih lumayan bagus, masih bisa kita pergunakan sehingga tidak perlu kita ganti untuk bearing dan noken asnya. Yang selanjutnya perlu kita identifikasi adalah sistem buka tutup klep. Jadi ini juga kita lakukan sekur atau pembersihan bagian komponen payung klep dengan bagian silinder head agar tidak terjadi kebocoran, sehingga kompresinya tidak lari kemana-mana dan menjadi padat sehingga kompresinya. Baik itu saja yang bisa kita review, yang bisa kita kerjakan terhadap Honda Scoopy yang ciri-ciri awalnya berasap kemudian tiba-tiba mati mesinnya, atau bisa dikatakan loss kompresi. Nah, itu tadi permasalahan-permasalahan yang ada, dan komponen-komponen tersebut yang kita sudah identifikasi tersebut harus kita lakukan perbaikan dengan cara misalnya kalau misalnya masih bisa dibubut kita bubut, kalau misalnya tidak bisa dibubut berarti kita ganti komponen tersebut dengan yang baru. Untuk proses pembukaan dan pemasangan bisa dilihat dari video-video yang sebelumnya. Di sana sudah banyak video saya yang
mendokumentasikan untuk sistem pembongkaran daripada sepeda motor yang ada di bengkel kita. Cukup sekian saja dari kami. Terima kasih atas kunjungannya. Tetap stay tune di Anapis 03. Kita semaksimal mungkin akan memberikan permasalahan-permasalahan yang muncul pada kerusakan sepeda motor dan akan memberikan solusi apa yang akan kita lakukan kalau terjadi kerusakan seperti itu. Sampai ketemu di video kita selanjutnya.